Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ilham Akbar, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2026 dengan NIM 253170989 Universitas Riau Kepulauan Batam. Baiklah, di sini pada hari ini Kamis 30 Juli tahun 2026 saya akan melaksanakan uji kinerja saya, yaitu bimbingan klasikal di SMAS Hidayah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan klasikal pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa dengan posisi siap. Baik, semuanya bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna bima yanfa'una. Baiklah, sebelum kita memulai bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini, silakan anak-anakku berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Siapa yang tidak hadir, Bapak absen ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baiklah, Bapak ingin melihat kebersihan anak-anak sekalian. Silakan diperhatikan di bawah bangkunya atau di bawah mejanya. Kalau ada sampah-sampah, silakan bersihkan dulu. Bapak kasih waktu setengah menit. Sudah kondusif ya? Sudah bersih? Siap. Baiklah, silakan lihat di PowerPoint di layar in fokus. Di sini ada ilustrasi atau gambar tentang perilaku bullying. Di sini ada yang menarik bajunya, ada yang memeras temannya, dan lain sebagainya. Ini termasuk contoh bullying. Nah, di sini ada yang physical bullying, secara fisik, memukul, menampar. Ada yang verbal, mencaci, menghina teman-teman, social bullying, dan cyber bullying. Yang mana ini jangan sampai kita lakukan. Baiklah, di sini ada tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian bullying dan jenis-jenisnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengenali dampak buruk dari bullying bagi korban ataupun pelaku bullying. Yang ketiga, peserta didik dapat membangun sikap, empati, dan solidaritas yang tinggi di antara teman sebaya. Yang keempat, peserta didik dapat menghindari dan melawan bullying. Sudah paham anak-anak? Baiklah, sebelum kita mulai bimbingan klasikal hari ini, silakan anak-anak Bapak untuk berdiri. Kita ice breaking dulu. Oke, Pak.
Sudah semangat? Sekarang mari kita lihat di layar fokus. Ya, di sini ada materi tentang pengertian bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah penyalahgunaan kekuatan serta perilaku agresif atau tindakan yang bertujuan untuk menyakiti orang lain. Jadi dari niatnya saja sudah ingin menjahati orang lain dan membuat orang lain merasa tidak nyaman atau sedih, yang dilakukan oleh kakak kelas, rekan sebaya, teman kelas secara berulang-ulang. Ada jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Ya. Contoh perundungan fisik yaitu memukul, menendang, mendorong, menampar hingga serangan fisik lainnya. Anak-anak pasti paham? Ya, tentang perundungan fisik ini yang memakai anggota tubuh. Selanjutnya, bullying lisan. Ada bullying yang verbal yang dilakukan dengan kata-kata, yaitu termasuk mengejek, menghina, memberikan julukan yang tidak menyenangkan, atau mengancam. Jadi seperti ini, kalian ini gendut, buruk, keriting, hitam, pendek, yang mana membuat orang itu sakit hati. Selanjutnya, perundungan sosial. Nah, penindasan sosial bertujuan untuk merusak reputasi atau hubungan sosial korban. Jadi dia difitnah seakan-akan dia ini orang yang paling jahat di muka bumi ini. Kemudian yang perundungan cyber. Ada yang tahu perundungan cyber? Yaitu perundungan atau bullying yang dilakukan melalui media sosial, pesan teks, email, atau forum online. Jadi sering kita lihat orang mencaci, membuat video atau foto yang disebarkan di grup-grup supaya orang tadi merasa malu dan keburukannya dinampak oleh orang lain. Paham? Selanjutnya, mengapa komunitas positif itu penting? Tahu komunitas positif? Kalau di SMA kita namanya OPPSI. Kepanjangannya? Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Hidayahul Quran. Ya, akibat dari perbuatan bullying bagi korban bullying, yang pertama ada dampak jangka pendek. Jangka pendek yang dapat ditemukan pada korban bullying yaitu seperti trauma, rasa marah, depresi, cemas, penurunan prestasi, motivasi menurun, hingga berpikir untuk bunuh diri. Yang kedua, dampak jangka panjang. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Yaitu jangka panjangnya tidak mampu seorang untuk menyesuaikan atau beradaptasi saat sudah dewasa. Kasihan tidak? Kasihan. Bekerja susah, bergaul dengan orang lain susah, nanti dengan keluarga dia merasa terus dihantui oleh ketakutan. Kemudian ada dampak bullying bagi pelaku bullying. Di sini ada yang melakukan bullying? Yaitu perilaku ini juga berdampak buruk bagi dirinya sendiri, terutama ketika beranjak dewasa. Di antaranya adalah cenderung lebih banyak terlibat dalam kegiatan kriminal berupa perusakan, penyalahgunaan narkotika atau narkoba, menjadi manusia yang banyak musuh. Coba kita lihat, ada orang yang jahat, mungkin sekarang kita diam. Nanti ketika dia sudah dewasa, lihat betapa banyak musuh-musuhnya yang mengincar dia. Nauzubillah min. Oke, di sini juga ada cara mencegah. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kenapa? Kalau sudah terjadi susah. Jadi kita cegah dahulu. Yang pertama, komunikasikan dengan orang yang terpercaya.
bisa guru, bisa wali kelas, ataupun pasangan, atau saudara sekandung. Kemudian yang kedua, apabila terjadi di lingkungan formal seperti kantor maupun sekolah, jangan ragu untuk melapor kepada departemen bagian seperti guru, BK, wali kelas, dan lain-lain. Selanjutnya, ketika menghadapi perilaku bullying, kita harus berupaya tampil percaya diri. Jadi pede saja. Jangan sampai ada orang membuli kita, tapi kita diam saja. Maka kita lemah bilang dia ya. Selanjutnya, saat dialog atau menjawab perlakuan pelaku, jawab secara biasa saja. Jangan ada rasa takut, grogi, atau gemetar, ya. Untuk menunjukkan bahwa Anda tidak mau dijadikan korban bullying. Nah, ada langkah-langkah jika melihat tindakan bullying. Yang pertama, segera laporkan kepada guru atau orang dewasa yang bisa dipercaya. Kemudian, jangan diam saja. Dan yang ketiga, ajak teman-teman untuk bersama-sama mencegah bullying. Nah, apabila kondisi semakin tidak kondusif, tidak ada perubahan dari orang yang melakukannya, dia ini terus tidak pakai tobat, ancaman yang akan semakin meningkat. Maka jangan ragu untuk mencari bantuan kepada pihak berwajib seperti kepolisian ataupun damkar dan lain sebagainya untuk mencegah perluasan kekerasan. Nah, selanjutnya, bagaimana mendukung teman yang mengalami kesulitan, sedang depresi ini? Bagaimana cara kita untuk supaya dia tidak depresi ataupun tidak melakukan hal yang tidak diinginkan? Yaitu dengarkan teman dengan baik tanpa menghakimi. Jadilah teman curhat. Jadilah teman yang sehidup, sesusah, senasib seperjuangan. Kemudian ajak teman untuk berbicara dengan guru, wali kelas, atau orang dewasa yang bisa membantu. Yang terakhir, tunjukkan bahwa kita peduli dan siap membantu. Jangan kita hanya datang kepada teman ketika sedang butuh saja, dia sedang enak saja. Mawaddatus shadiq kata Nabi, tadharu wa tadhiq. Orang kecintaan seorang teman terlihat ketika dia dalam waktu kesulitan. Apakah paham? Baiklah. Sekarang setelah kemarin Bapak memberikan asesmen, jadi dibagilah kelompok-kelompok untuk tugas bimbingan klasikal hari ini. Baiklah, Bapak bacakan kelompok pada pagi hari ini. Kelompok 1, Ihsan Firmansyah, Ali Muzaki, Effendi Eduardo. Kemudian kelompok kedua, M. Ihsan, Divo Ramdhani, Haikal Romadhani. Kelompok ketiga, Aura Radila Sandia, tadi kelompok 2, Fadia Kinan Tawafi. Kelompok ketiga, Rerin Safira, Humairah, Upita Maliski. Dan kelompok terakhir, kelompok 4, Wakilah Najwa, Laila Karmila, Zahwa Kina Awaliyah. Paham? Ya, sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik. Jadi anak-anak nanti melihat video di depan, perhatikan, kemudian berikan kesimpulan dengan mengajak teman-teman untuk berdiskusi sesuai kelompoknya. Oke, sudah siap? Semuanya silakan lihat ke layar monitor
dan nanti disimpulkan dan berikan saran dari hasil diskusi kalian. Sekarang lihat dulu. Aku Imo, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu menunggu diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli hubungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif Rino. Dan sekarang Bapak minta setiap kelompok untuk dapat memberikan saran dan menyimpulkan hasil dari video ini. Paham? Silakan. Semuanya aktif menyampaikan pendapat ataupun idenya, jangan hanya 1-2 orang saja. Semuanya aktif memberikan ide gagasannya. Ada ice breaking yang bagus untuk refleksi kita pada pagi hari ini. Silakan berdiri semuanya, nanti lanjut lagi. Semangat ya. Semangat dari monitor, kemudian boleh bergerak. Excellent. Let's go. Memotong timur, memberikan buku, memukul paku. Oke, excellent. Membuka layar, mengambil tisu, mematikan lampu, menghidupkan lampu. Oke, break. Bermain tenis meja, jalan air, menggeser orang. Lebih semangat lagi, ya. Beri tangan. Mampu sama tulis. Ya, silakan tepuk tangan saja. Luar biasa. Oke, ada yang sudah siap? Nanti ketika nama kelompoknya disebut, seluruh anggota kelompok maju ke depan. Ya, yang membacakan nanti 1 orang, tapi seluruh kelompoknya maju semua anggotanya. Sudah paham?
Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Silakan dari kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan. Maju semua kelompoknya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Ihsan, sebelah saya Zaki, Fendi dan Eduardo. Jenis-jenis bullying dan contoh perilaku bullying. Jenis bullying pertama, bullying verbal. Contoh perilaku bullying: menghina, mengejek dan memberi julukan. Bullying cyber: mempermalukan korban yang dibullying. Dampak yang diakibatkan oleh tindakan bullying adalah korban bullying akan menjadi malas-malasan ke sekolah dan merasa takut atau terancam saat berada di sekolah. Jika saya melihat teman saya mengalami tindakan bullying, saya akan mencegahnya dan mengajak teman-teman saya untuk mencegah bullying dan menolongnya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya Bapak panggil kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Saya juga, Pak. Uangnya saya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Saya Hadiah Megawati, sebelah kanan saya Haikal, sebelah kiri saya Dipo Ramadhani, sebelah kirinya Dipo ada Ramadan, dan sebelah kiri Ramadan ada Iksan. Kami ingin menyampaikan hasil presentasi kami dari sebuah video sudah kami lihat tadi. Jenis bullying: 1. Bullying verbal. Contoh perilaku bullying: mengatakan perkataan yang tidak pantas, menghina hingga menjauhkannya dan tidak mau menjadikannya teman. Kedua, bullying sosial. Mereka mengatakan bahwa anak yang miskin dan tak mampu melalui media sosial. Dan ini diskusi dari kami, korban akan terkena mental dan rasa percaya diri karena akibat perundungan. Ia ingin saja melawan, akan tetapi ia berpikir lebih baik diam dan hiraukan saja karena akibat sudah biasa. Jika kami melihat teman yang mengalami tindakan bullying, kami tidak segan-segan menindas kembali kepada sang pelaku jika itu terlalu kelewatan. Kami akan melaporkan kepada yang berwajib seperti guru dan anggota aparat kepolisian. Dan kami membimbing korban agar tidak terkena mental dan tidak merasa dijauhkan lagi, agar tidak merasa kesepian dan kekhawatiran yang mendalam terhadap dirinya sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 2 kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Selanjutnya Bapak ingin memberikan kesimpulan dari materi bimbingan layanan klasikal pada pagi hari ini, yaitu dengan bersikap baik dengan teman dan saling mendukung satu sama lain, kita bisa menciptakan sekolah yang aman dan menyenangkan. Mari kita bangun komunitas yang positif di mana setiap orang merasa dihargai. Ada
sebuah surat dalam Al-Quran, Quran surah Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan lainnya, karena boleh jadi perempuan yang diolok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu menjual, mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak berdiskusi, mereka lah orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya umpan balik dari peserta bimbingan layanan bersikap pada pagi hari ini. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, khususnya kelompok 4. Sudah paham tadi videonya? Nah, coba Bapak mau bertanya hasil dari kelompok 4. Apa saja contoh perilaku bullying? Apa? Memukul, menendang, nampar, mendorong. Iya. Selanjutnya Bapak ingin melihat sejauh mana kepahaman anak-anak Bapak dalam belajar kita pada pagi hari ini. Silakan yang mau bertanya. Ada? Silakan. Apa hukuman atau tindakan yang diberikan kepada sang pelaku yang melakukan bullying tersebut? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Hukumannya itu bisa kita kategorikan 2. Kalau masih ringan atau sedang, kita cuma bisa melapor ke wali kelas ataupun kepada guru BK dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sudah tingkat tinggi, sudah tidak bisa disampaikan lagi hukuman sudah, mari kita lapor dia ke pihak bawah. Kita lapor polisi. Sudah paham? Bisa dimengerti? Semuanya berdiri dan semuanya bergerak ya. Boleh sambil bernyanyi. Doa kepada majelis. Berdoa dimulai.